Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pengantar ilmu ekonomi pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang kami hormati Ibu Rindi Metalisa selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, serta teman-teman sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul konsep permintaan dan penawaran dalam produk pertanian. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Halimah selaku moderator dan juga sebagai penyaji, ada Nuri Farudin sebagai penyaji, ada Angga Putra Pratama sebagai penyaji, dan ada Siswanto sebagai penyaji. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep permintaan penawaran dan hukum permintaan penawaran yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Angga. Kepada Angga saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dan juga hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya kemampuan beli dan tindakan pembelian. Yang kedua yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai dengan daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Selanjutnya adalah konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal seperti harga barang dan selera masyarakat. Hanya saja penawaran berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu, diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan selera masyarakat. Selanjutnya, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan interaksi antar penjual sumber daya dan pengguna sumber daya. Hukum penawaran dan permintaan merupakan hukum dasar ekonomi yang mengikat hampir semua prinsip ekonomi dalam praktiknya. Penawaran dan permintaan saling berlawanan, sehingga pasar menemukan keseimbangan. 4. Hukum dasar permintaan dan penawaran. 1. Saat penawaran meningkat. Jika penawaran suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan semakin tinggi. 2. Saat penawaran turun. Jika penawaran suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. 3. Saat permintaan meningkat. Jika harga suatu produk rendah, maka jumlah permintaan meningkat. 4. Saat permintaan menurun. Jika harga suatu produk naik, maka permintaan jumlah produk akan menurun. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Nuri Farudin akan menjelaskan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel jumlah atau kuantitas suatu barang yang diminta dengan variabel harganya
yang kurvanya merupakan grafik fungsi linear. Bentuk umum fungsi permintaan Q sama dengan A dikurang BP, kemudian P sama dengan negatif Q. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P bridge harga dan variabel Q quantity jumlah mempunyai tanda yang berlawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan bahwa apabila harga naik jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun jumlah yang diminta akan bertambah. Gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu kurva permintaan berlerang negatif. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran Q sama dengan negatif A ditambah BP atau P sama dengan tambah Q. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P harga dan variabel Q jumlah mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini mencerminkan hukum penawaran bahwa apabila harga naik jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Gerakan harga searah dengan gerakan jumlah, oleh karena itu kurva penawaran berlerang positif. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu tentang kurva permintaan dan penawaran dan juga keseimbangan pasar permintaan dan penawaran atau keseimbangan harga permintaan dan penawaran. Baik, yang pertama yaitu kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva permintaan ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif, yang mana slope pada kurva ini menurun dari kiri ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Kurva ini bisa mengalami pergerakan dan pergeseran dalam teorinya. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan, yang mana bunyi hukum pada kurva penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka harga yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Nah, ini dapat kita lihat, ini adalah kurva dari kurva penawaran. Bisa kita lihat pada sudah saya tampilkan. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bergeser. Kurva akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Baik, materi yang selanjutnya yaitu keseimbangan harga, permintaan, dan penawaran. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Kita dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE, yang mana QD yaitu jumlah permintaan, QS yaitu jumlah penawaran, dan QE jumlah keseimbangan. Dan juga dapat menggunakan persamaan PD sama dengan PS sama dengan PE, yang mana P itu adalah harga permintaan, harga penawaran, dan harga keseimbangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, harga barang dan jasa. Faktor harga produksi yang tinggi
tentunya akan membuat permintaan lebih rasional dan berpikir sebelum terjadi atau transaksi. Sebaliknya, jika harga suatu produksi murah dan terjangkau, umumnya permintaan akan tinggi. Yang kedua, pendapatan. Di sini, jika pendapatan naik, maka kuantitas permintaan cenderung naik. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat atau penghasilan mereka terhambat, maka permintaan akan turun. Poin yang ketiga, harga barang atau jasa. Contohnya adalah ketika harga sepeda motor mengalami penurunan harga karena pandemi, sedangkan sepeda pancal mengalami peningkatan harga karena kepopularitasannya, maka tidak mungkin permintaan terhadap sepeda motor justru akan tinggi dengan rasionalitas nilai investasi yang lebih tinggi pula. Yang keempat, selera juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan umum masyarakat dalam menggunakan produksi tertentu. Jika selera masyarakat terhadap suatu produksi meningkat, maka permintaan terhadap produk tersebut akan ikut meningkat. Yang kelima, ekspektasi konsumen. Hal ini berkaitan erat dengan investasi yang diharapkan konsumen terhadap nilai jual produksi di masa mendatang. Begitu pula harapan konsumen tentang kemungkinan naiknya harga produksi di waktu yang akan mendatang. Poin yang keenam, jumlah pembeli di pasar. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran paling utama adalah kuantitas. Jumlah calon konsumen. Hal ini bisa diakumulasi dari jumlah penduduk dalam suatu kawasan. Jika kawasan tersebut berpenduduk padat, maka kemungkinan permintaan produk akan tinggi. Sebaliknya, jika suatu kawasan berpenduduk jarang, maka permintaan produk juga akan rendah. Itulah penjelasan singkat dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.